Ya, kalau kita lihat secara aktual dan ingin berspekulasi ya Mas Reno, Hmm, peristiwa itu kan atau pidato itu kan bersamaan ya. dengan keluarnya pemberitaan mengenai efisiensi anggaran yang salah satu paling menarik perhatian publik adalah pemotongan anggaran besar yang terjadi pada IKN. Hmm, Diikuti oleh statement dari Menteri PU yang mengatakan anggaran IKN masih diblokir. hmm, Dan tidak salah kalau kemudian beberapa pihak mengkaitkan ini dengan apakah betul Prabowo akan melanjutkan pembangunan atau tidak. Apakah Prabowo jangan-jangan kemudian spekulasinya sudah berbeda pandangan dengan Jokowi. Spekulasi yang lebih jauh lagi adalah apakah kemudian komunikasinya sudah tidak baik. Jadi menurut saya itu lumrah saja dalam sebuah proses alur komunikasi politik, informasi politik ya. Dan menurut saya kalau kita bicara secara aktual mungkin saja Pak Prabowo ingin mencoba memisahkan bahwa beda pandangan, bahwa kebijakan yang diambil katakanlah berbeda dengan yang Pak Jokowi buat, terutama dalam konteks IKN, tidak kemudian harus dicampur adukan dengan posisi politik. Tidak hmm. harus dicampur adukan dengan sebuah kerenggangan hubungan politik. Saya pikir lebih ke arah situ. Dan kita bisa lihat ya, Pak Prabowo ini orang yang tidak nyaman dikaitkan bahwa dia bermusuhan dengan pihak politik tertentu, termasuk Hmm. Ibu Megawati misalnya. Jadi terlepas memang misalnya masih ada dalam posisi yang berseberangan, tapi memang Pak Prabowo kan kalau kita lihat mencoba selalu memposisikan dirinya zero enemy ya, tanda kutip Ya. ya. Dan itu yang menurut saya mengganggu Pak Prabowo secara pribadi, sehingga kemudian beliau ingin menugaskan hal tersebut. Tapi yang ingin saya katakan lebih lanjut adalah jangan sampai dalam kritik-kritik ke depan terhadap Pak Prabowo, termasuk dalam kebijakannya, termasuk dalam konteks efisiensi negara. Saya agak berbeda dengan Mas Noel, bahwa kritik terhadap kebijakan efisiensi negara, walaupun dalam konteks makro itu adalah hal yang kita butuhkan, efisiensi, itu juga yang dulu dialamatkan Pak Jokowi, awal pemerintahan ya, walaupun tidak berjalan sepenuhnya, tapi kita tahu juga tetap ada hal-hal yang perlu dikritisi. Contoh, apakah kita bisa generalisasi bahwa yang mengkritik efisiensi negara berarti sudah pasti itu adalah pengusaha yang punya kepentingan proyek, nitip ke dirjen, dirjen dan lain-lain, enggak juga gitu Mas Noel. Karena ketika seorang Menkes mengungkapkan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu akan tentu saja berpengaruh terhadap pengadaan vaksin, Hmm. terhadap pengadaan obat, itu kan kebutuhan mendasar yang saya Ya. pikir tidak ada kaitannya dengan proyek misalnya. Atau hal-hal lain yang menurut saya berharap sekali Pak Prabowo tidak terganggu hanya karena ada beberapa pihak yang mungkin punya kepentingan politik yang sifatnya praktis, lalu kemudian digeneralisasi bahwa siapapun yang kritik adalah bagian dari pemain politik tersebut. Moga-moga enggak. Oke, baik. Tadi kalau kita mendengarkan dari jawaban Mas Noel, yang mencoba untuk mengorkestrasi narasi adalah ketua umum partai. Mas Toto ada tanggapan? Ya, Mas Reno sebenarnya juga tahu lah yang dimaksud Noel siapa tanpa bertanya kepada saya. Saya nggak mau menyebutkan, tapi Ah, kan kalau kita membaca dari kode-kode yang diberikan Mas Noel itu paling sering berdebat dengan siapa di televisi, saya sebut saja dengan Adiana Pitupulu, dengan Deddy Sitorus misalnya. Kalau mau berspekulasi, mungkin yang dimaksud adalah Partai Indonesia PD atau PD Perjuangan lah. ah, Spekulasi ya, mungkin ya, saja belum salah, biarkan tentu nanti ya. Ini Mas Noel yang spekulasi menjawab. ya. Dan itu sah-sah saja menjadi pandangan Mas Noel karena sekarang PD Perjuangan yang ada dalam posisi berseberangan. Hmm. Satu-satunya partai yang tidak masuk ke dalam barisan koalisi pendukung dari Pak Prabowo. Tetapi apakah kemudian kita bisa menilai bahwa misalnya orang yang mengkritik bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu hanya PDI Perjuangan, Pak Prabowo pernah melakukan itu juga loh ketika kalah 2 kali. Artinya dalam demokrasi ini biasa-biasa saja. Buat saya sebagai pihak yang tidak ada dalam sistem atau masyarakat, kebisingan ini malah harus ada. Subjektivitas dari pihak yang kemudian merasa kalah karena menjadi oposisi itu malah dibutuhkan dalam Hmm. demokrasi. Oke. Kalau kemudian oposisi hanya melandaskan kritiknya kepada kebencian, yang akan menghukum masyarakat kok kalau kita percaya masyarakat punya otak. Hmm. Kalau kita percaya masyarakat rasional. Jadi Agree. biarkan saja pihak-pihak yang ada dalam posisi pendukung pemerintah punya subjektivitasnya. Oh, kalau menjilat terus juga
akan punya hukumannya tersendiri kok. Begitu. Sebenarnya negara yang hidup berdasarkan Pancasila, sebuah ideologis yang mencerminkan kehidupan berdemokrasi. Sebagaimana kita telah lihat dan mendengarkan dalam video ini, yang mungkin beberapa pihak mempunyai kepentingan politik, beranggapan bahwa siapapun yang mengkritik merupakan bagian dari lawan politik yang berseberangan. Tidak semua begitu, bos. Tidak seperti itu. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pasti tidak terlepas dari penilaian masyarakat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak juga harus orang yang sudah terorkestrasi atau terafiliasi terhadap suatu partai yang berseberangan. Tentu saja tidak. Tidak semua seperti itu. Kita berharap sekali Pak Presiden kita tidak terganggu hal-hal yang seperti ini. Malah kritikan seperti ini sebenarnya harus ada, malah dibutuhkan. Subjektivitas dari pihak politik yang berseberangan harus ada, dibutuhkan dalam satu demokrasi. Kita tidak bisa tutup mata, masih banyak yang skeptis pada manusia-manusia yang kritis. Memang perlu kita akui, ada saja orang yang tidak jelas, yang kerjaannya bikin gaduh, dan bersembunyi di balik narasi sedang mengkritik. Lalu banyak juga yang pro pada semua kebijakan pemerintah tanpa sedikit pun melihat celah yang bisa merugikan rakyat. Meski banyak kebijakan-kebijakan mereka yang akhirnya menyengsarakan rakyat. Pokoknya program pemerintah selalu bagus-bagus saja. Sebenarnya, mengkritik pemerintah memberikan banyak manfaat yang baik, terutama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perihal menjaga kewarasan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hidup itu tidak hanya putih saja, tentu saja ada warna hitam, coklat, dan lain sebagainya. Segala kemungkinan bisa saja terjadi di dunia ini. Bukan berarti kita sedang mencari-cari kesalahan orang lain. Yang paling aneh sebenarnya adalah menutupi kesalahan dan masalah terus-menerus untuk menjaga citra. Oleh karena itulah kita perlu kaum yang waras, masih mau memperbaiki keadaan. Kritikan yang konstruktif walaupun kelihatannya rasanya menyakitkan, manfaat dari hal itu tentu saja sangat jelas, yaitu untuk memperbaiki keadaan. Tentu semua orang mau. Dengan rajin mengkritik pemerintah, tentu saja dengan cara yang baik dan benar, diharapkan ada perubahan yang bisa dirasakan. Akan muncul kebijakan-kebijakan baru. Yang diharapkan setiap kebijakan yang ada bukan malah membuat kehidupan rakyat semakin rumit. Pemerintah kita memang tidak pernah sekalipun membatasi kritikan. Rakyat berhak menyampaikan aspirasinya atas kinerja pemerintah dan peraturan-peraturan yang ada. Peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam perancangan undang-undang yang harus diutamakan adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Tidak boleh di situ ada kepentingan pribadi. Dengan sistem pemerintahan ini, maka rakyat berhak menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah. Penyampaian pendapat merupakan sebuah keharusan malah. Dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka seluruh rakyat dapat bersuara atas sistem pemerintahan yang berlaku di negara tercinta ini. Penyampaian kritik juga merupakan peran positif dari rakyat demi kesejahteraan kita bersama. Kritik dari rakyat berarti adanya kepedulian dari rakyat atas kekurangan sistem dari pemerintahan kita. Namun dalam menyampaikan aspirasi tentunya ada kode etik yang perlu diperhatikan, adab-adab dan aturan yang ada haruslah selalu dijalani dan dipatuhi. Menyampaikan aspirasi berupa kritik tentunya harus dengan bahasa yang bagus dan cara yang sopan, serta bahasa yang tidak merendahkan salah satu pihak. Penyampaian juga tentu saja dengan cara yang benar dan jalur yang tepat. Dalam menyampaikan pendapat haruslah dengan tujuan yang baik, yaitu demi kepentingan bangsa. Kita sebagai rakyat berhak memberikan pendapat kita dan juga wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah hendaknya bersikap bijak dalam mengayomi rakyatnya
dan mendengarkan setiap aspirasi untuk terus dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau ada pendapat atau tanggapan teman-teman tentang situasi negeri tercinta ini, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.